Suara Bu Santi jelas ya? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Mana yang Ntar dulu. Nanti. Oke. Oke. Iya ya, baru 5 orang ya. Pada kemana yang lain ya? Nggak tahu, Bu. Mungkin masih ngerjain tugas yang lain ya. Tunggu ya, ini Bu Santi udah. Ntar dulu. 4. Emang tugas apa? Kan nggak ada tugas. Oke. Yep. Kelihatan semua di layarnya? Kelihatan, Bu. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Sirah di kelas 6A. Sebelum kita mulai belajar, kita sama-sama berdoa dulu ya. Istidadan. Siap. Ya, doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min ghaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Allahumma sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna idza syi'ta sahla. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Banget dong. Alhamdulillah, luar biasa bersama Bu Santi yang paling keren itu. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ayo. Kalau Sofan mah malu pasti nih. Kalau Sofan kayak gitu malu, nggak mau. Ya. Nggak tahu sih, Bu. Iyalah, Sofan kan pemalu kan. Pasti tahu lah. Oke, di sini yang hadir alhamdulillah ada Andara Ribi. Mana fotonya kok nggak divideoin? Nggak diaktifin kameranya? Nanti kan ini Akbar gambar apa nih Akbar? Nah, wih Faza. Kan ganteng Faza, kelihatan. Aza, kamu di tangga mulu, Za. Sofan, kamu di mana sih Sofan? Itu di kolong begitu. Etalase, Bu. Oh ya Allah, di atas. Faiz juga nih mana nih? Hafiz juga. Oke, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bu Santi mau melanjutkan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Ya, kemarin sebelum pertemuan sebelumnya, ketika sebelum PTS, kita udah sama-sama belajar sedikit tentang Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab itu merupakan Khalifah kedua setelah Abu Bakar. Jadi kemarin tuh di ulangan juga banyak yang jawabannya belum selesai urutan, padahal yang minta urutan. Jadi kan ada Abu Bakar. Saya bisa ya, Bu? Abu Bakar, Umar, siapa lagi? Utsman dan Ali. Masih ada yang Ali. Tapi nggak apa-apa, bisa dikasih poin ya. Jadi harus diingat dulu urutannya supaya tidak salah dan kalian tadi mudah menghafalnya. Bu Santi mau review dulu. Umar bin Khattab itu lahirnya kapan ya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? 581 Masehi. 581 Masehi. Dia dapat julukan Al Faruq. Artinya apa? Orang yang bisa Membedakan. Benar. Kemudian Umar bin Khattab itu berasal dari suku Bani apa? Abdi. Bani Adi. Bani Adi. Bani Adi. Ya. Satu rumpun dengan suku kaum Quraisy. Kemudian ayahnya bernama
Khattab kan Umar bin Khattab, berarti naik ayahnya. Khattab bin Nufail. Ya, nah ayahnya namanya Khattab bin Nufail Al-Sim Al-Quraisy. Ibunya bernama Hamtamah binti Hashim. Umar dikenal yang kuat, apalagi? Ada yang tahu? Tawaduk kepada Allah. Umar. Nah, kita lanjutkan. Di sini Bu Santi sudah sedikit ya, yaitu tentang pengangkatan. Itu Ibu di kelas atau di mana? Di mana ya, Sofan ini deh aja Bu Santi, bukan di kelas deh. Nanti lagi Di mana, Bu? Oke, kita lanjut ya Sofan ya. Oke, Umar bin Khattab, kita sudah masuk ke dalam poin C. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab itu menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan, yaitu pada tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Ya, kan kalau Umar dari 11 sampai 13, berarti hanya 2 tahun. Tapi kalau misalkan Umar bin Khattab itu selama 10 tahun 6 bulan. Jadi agak lebih lama. Kalau kemarin itu Umar 2 tahun, berarti sama Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun 6 bulan. Berarti kalau kayak gitu sudah memakan waktu 12 tahun 6 bulan ya. Kan total khalifah semua itu ada 30 tahun. Ya, dibagi-bagi. Nah, di sini pengangkatan Umar sebagai khalifah ini tidak semerta-merta diangkat ditunjuk, tidak. Tapi di sini karena Abu Bakar itu merasa Umar itu paling dekat dengan Abu Bakar, tidak lantas Abu Bakar langsung mengangkat Umar menunjuk Umar sebagai khalifah setelahnya. Tapi di sini Abu Bakar mengajak beberapa sahabat Muhajirin dan Ansor seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Usaid bin Khudair, dan lain-lainnya untuk membicarakan hal tersebut. Nah, jadi mereka bermusyawarah dulu nih, ya, bermusyawarah dulu untuk menunjuk Umar, gitu ya. Ketika Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khattab, sebagian dari mereka menolak atau tidak setuju sebenarnya. Akan tetapi setelah bermusyawarah, bermufakat, alhamdulillah akhirnya mereka menerima bahwasannya Umar sebagai khalifah atau pengganti dari Abu Bakar itu sendiri, ya. Kita lanjut. Mau nanya nanti ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini ada di sini itu Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai akhirnya Islam itu bisa mengambil alih beberapa wilayah di Persia, ya. Sebagian Persia. Terus kemudian mengambil alih Mesopotamia, kemudian sebagian Persia di tangan dinasti Asanid, ya. Bahkan di sini itu jenderal pasukannya ya dari Islam itu dari Umar bin Khattab itu jenderalnya bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, itu berhasil mengalahkan jenderal yang terkenal, jenderal Persia, yaitu yang bernama Rustam Farukzad, ya. Jadi ketika masa Umar bin Khattab ini wilayah penguasaan Islam itu menjadi sangat luas. Karena apa? Ketika masanya Abu Bakar itu sudah kokoh, sudah banyak pengikutnya atau sudah banyak orang yang masuk Islam, hijrah bersama Abu Bakar. Maka ketika masa kepemimpinan Umar bin Khattab semakin kuat tuh pasukannya, ya. Di situ kan makanya terjadi adanya perang Yarmuk ya, ketika masa Umar bin Khattab ya. Ya, yang umat kaum Bakar lah Bu kayaknya. Kenapa sayang? Pas Abu Bakar ada perang Yarmuknya lah Bu. Iya, pas Abu Bakar memang ada perang Yarmuknya. Kemudian di situ gimana? Dari pasukannya Abu Bakar itu cuma ada 20.000, tapi bisa mengalahkan 70.000 pasukan. Masya Allah ya, kekuatannya ya. 20.000 loh melawan 70.000 dan akhirnya menang. Ya, itu pada tahun 14 Hijriah. Berarti ini bukan, kalau 14 Hijriah itu berarti bukan ketika masanya Abu Bakar.
Kan Abu Bakar meninggal 13 Hijriah. Berarti kalau 14 Hijriah itu masuknya masa Umar bin Khattab. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Bahkan di sini perluasan wilayahnya luas banget. Persia, Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, Armenia, dari kekairasan Romawi atau Bizantium namanya, itu berhasil ditaklukkan atau berhasil diambil alih oleh Umar pada masa kejayaan Umar bin Khattab di bawah pimpinan jenderal siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ke sini ya. Kita lanjut ya. Yang keempat. Nah, di sini ada jasa Umar bin Khattab selama Umar bin Khattab menjadi seorang pemimpin, ya, menggantikan Rasulullah. Menggantikan Rasulullah. Menggantikan siapa sebelumnya? Khalifah siapa namanya, Sofan? Sebelum Umar siapa, Sofan? Abu Bakar. Kenapa sih kameranya dimatiin? Sayang gantengnya nggak kelihatan. Tahu. Ya, lanjut ya. Nah, di sini ada jasa-jasanya Umar bin Khattab, ya, ketika menjadi seorang khalifah. Menetapkan sholat tarawih berjamaah, kemudian menetapkan kalender Hijriah, tanggal 1 Hijriah dimulai pada tanggal 16 Juli 622 Masehi. Kemudian mendirikan juga Baitul Mal. Ya, adalah mencetak, mengedarkan, menentukan keluar masuk keuangan negara ketika masanya Umar bin Khattab. Kemudian membagi wilayah kekuasaan menjadi wilayah pemerintahan pusat dan wilayah pemerintahan provinsi. Di sini setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur atau panglima, dibantu oleh panglima besar. Kemudian ada pengurus zakatnya. Kalau zaman Umar kan banyak yang nggak mau bayar zakat ya. Tapi zaman Abu Bakar, tapi ketika Umar itu lumayan banyak yang mau bayar zakat. Nanti selanjutnya ada film, ada potongan film yang akan saya berikan supaya nanti kan lebih jelas lagi. Ya. Kemudian yang kelima. Kapan, Bu? Nanti habis materi ini, sabar dong. Udah nggak sabar ya? Sabar ya. Kemudian yang kelima, membentuk dewan-dewan yang membantu kelancaran pemerintahan. Seperti siapa saja? Ada Dewanul Jun, Dewanul Qoda, Zaman dulu kan udah ada pemerintah, tapi kok belum ada Al-Bari. hakim atau presiden atau menteri. Jadi di sini kata Umar bin Khattab itu sudah lumayan banyak karena ketika itu langsung melanjutkan risalahnya dari Umar bin Khattab, dari Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut. Mana nih? Nah, nih dia nih keistimewaan Umar bin Khattab, ya. Yang pertama tadi dari dulu sebelum diangkat sebagai khalifah memang sudah terkenal kuat dan pemberani. Itu Umar bin Khattab, ya. Ketika seluruh sahabat pergi hijrah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi, itu Umar melakukan keberangkatannya. Dia malah nggak takut, nggak usah sembunyi-sembunyi ya, jalan aja, gitu. Udah aja. Kan menantang orang-orang kafir yang ada di Mekah. Keren ya Umar ya, dia berani. Makanya disebutnya dia berani dan kuat. Kemudian yang kedua, zuhud dan sederhana. Di sini Umar senantiasa memakai pakaian sederhana, tidak tampak terhadap, tidak kelihatan hartanya ketika menjadi khalifah. Jadi sederhana banget. Beda dengan pemimpin-pemimpinnya sekarang ya. Punya mobil sekian gitu. Kalau di zaman Nabi nggak ada punya kayak gitu. Mereka hidup dengan sederhana apa adanya. Tidak memakai pakaian layaknya seorang pemimpin yang agung gitu kan. Jadi dia nggak ada perbedaan sama masyarakat. Kayak presidennya Turki. Erdogan itu. Sosoknya sederhana. Terus melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran yang lebih banyak ketika di Turki ya. Kemudian syaitan enggan berpapasan jalan dengannya. Setan aja takut loh ketemu sama Umar, saking Umar kuat dan pemberani. Padahal kan nggak kelihatan ya, Bu, setan. Ya. Tapi setan itu malah takut ya sama Umar, jadi nggak mau modern Umar deh. Gitu. Makanya ada hadisnya, tidaklah syaitan melihatmu sedang berjalan di sebuah jalan, kecuali ia akan berjalan di jalan yang berbeda dengan jalanmu. Jadi, setan aja takut sama Umar gitu. Hebat ya Umar ya. Mantap tuh, pemberani. Malaikat aja itu ya, Bu ya. Ya, makanya dimarahin. Kita juga nggak boleh takut sama setan. Kita harus pemberani juga. Ya, karena semuanya itu ciptaan Allah. Kita sama di matanya Allah. Oke, yang keempat, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk
surga. Masya Allah ya, istimewa banget ya Umar bin Khattab ya. Untuk poin materinya hanya dari C, D, dan E. Yang F-nya belum ya, tentang akhir hayat dan wafatnya Umar bin Khattab. Gak apa-apa, nanti sama wasiat Umar bin Khattab menjelang wafat ya. Ya, itu poin-poinnya. Jadi minggu depan insya Allah kita ketemu lagi di poin selanjutnya. Nah, ini ada sedikit, semoga nanti kalian bisa lebih jelas tentang kisahnya Umar bin Khattab. Mana nih? Belum mulai ya? Setelin di Zoom aja, Bu. Ya, ini di setel. Sabar ya. Sabar ya. Tangannya kebakar. Belum mulai ya. Bu. Tunggu ya. Belum mulai ini. Siap. Ini belum nampil ya, belum nampak ya. Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel yang membahas sejarah Islam. Ya? Pada video kali ini, Khalifah Umar bin Khattab. Namun sebelum lanjut, Ya kedengeran tapi nggak ada gambarnya, Bu. Iya, makanya ini nanti lagi cari gambarnya. Nah, Bentar ya. Jadi loading. Sabar ya, bentar ya. Iya, cepetan pokoknya. Ayam ada. Mati ya, sebentar ya. Kelihatan nggak? Belum ya? belum, Bu. Sabar, sebentar. Lagi nge-lag, Bu. Oh, udah. Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel yang membahas sejarah Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas Khalifah Umar bin Khattab. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Serta like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Umar bin Khattab termasuk orang yang paling awal masuk Islam atau disebut as-sabiqunal awwalun. Sejak masuk Islam, Umarlah yang memprakarsai era keterbukaan dalam dakwah. Keberanian Umar bin Khattab memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan membuatnya dijuluki Al-Faruq. Sementara di masa jahiliyah, Umar termasuk orang yang berpengaruh di Quraisy. Beliau sering diutus untuk menjadi duta bagi suku-suku Quraisy yang berselisih. Di masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab adalah sahabat dan penasehat terdekat sang khalifah. Selain itu, kredibilitas dan kemampuannya dalam membantu khalifah membuat ia ditunjuk langsung oleh Abu Bakar sebagai penggantinya. Ia dijuluki Khalifah Rasulullah yang artinya pengganti dari pengganti Rasulullah. Namun julukan ini akhirnya berubah menjadi Amirul Mukminin. Tidak seperti di masa Abu Bakar As-Siddiq yang terjadi masalah stabilitas politik atau keberlanjutan agama akibat banyak gerakan murtad dan munculnya nabi baru. Di masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam negeri jauh lebih stabil dan aman.
Hal ini karena keberhasilan khalifah sebelumnya mengatasi masalah tersebut melalui gerakan militer. Akhirnya, membuat keadaan Jazirah Arab bersatu di bawah Khalifah Abu Bakar dan keadaan ini berlanjut di masa Umar bin Khattab. Setelah keadaan politik stabil, kaum muslimin mulai melebarkan wilayah keluar Jazirah Arab atau ekspansi wilayah. Ekspansi pertama dilakukan ke arah utara Arab bersatu yaitu di perbatasan antara Kekaisaran Bizantium dengan Kekaisaran Persia yang sekarang adalah wilayah Syam dan Mesopotamia. Mereka sudah bisa merebut Ekspansi ini sudah dimulai sejak masa Abu Bakar dan diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Perang habis-habisan antara Bizantium dengan Persia dari tahun 603 hingga 628 Masehi membuat mereka lemah dan tak mampu membendung gelombang penyerbuan Muslim Arab yang telah tiba di perbatasan. Ekspansi Muslim adalah perang model baru. Tak seperti peperangan yang merusak yang dilakukan kedua kekaisaran Bizantium dan Persia, perang Islam dikombinasikan dengan seruan untuk keadilan dan keharmonisan sosial yang sesuai dengan pesan Nabi. Ketika masa Abu Bakar As-Siddiq, secara bersamaan pasukan Muslim dikirim ke Suriah dan Persia pada tahun 633 Masehi. Khalid bin Walid memimpin pasukan ke arah Persia, sedangkan Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Syam dan berhasil menaklukkan kekuatan Bizantium di Syam. Ekspedisi ini berlangsung sejak masa Abu Bakar hingga masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam ekspedisi ini, Khalifah memfokuskan penyerbuannya ke Syam, di mana pasukan Khalid yang sedang memerangi Persia diperintahkan untuk membantu pasukan yang ada di Syam. Pasukan gabungan Muslim bertemu dengan pasukan Bizantium dalam perang Ajnadain yang berlangsung 30 km dari barat Yerusalem. Pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan Romawi yang dipimpin saudara kaisar sendiri. Pasukan Bizantium yang tersisa merangsek ke kota Yerusalem, Kaisarea, dan Gaza yang sudah dibentengi dengan baik. Maka, pasukan Muslimin yang menang dapat menguasai wilayah pedalaman Palestina. Lalu, pasukan Muslim di bawah komando Khalid bin Walid bergerak ke utara dan mengepung kota Damaskus, yang akhirnya jatuh pada September 635 Masehi. Kemudian dibuatlah perjanjian dengan penduduk setempat dengan tujuan untuk menenangkan ketakutan penduduk setempat. Dalam perjanjian tersebut, Umar menjanjikan bahwa hidup, harta, dan agama mereka akan dilindungi dari gangguan selama membayar jizyah atau upeti kepada pemerintahan Islam. Kehilangan Damaskus menyebabkan Kaisar Bizantium mengumpulkan kekuatan yang besar. Pasukan Heraklius menyusul pasukan Muslim ke Yarmuk pada musim panas tahun 636 Masehi. Pasukan Bizantium jauh lebih banyak dan lengkap persenjataannya. Namun, pasukan Muslimin yang sudah biasa berperang di medan yang sulit, dengan mengejutkan, berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang menurut riwayat Tabari, jumlah pasukan Muslimin sebanyak 24.000 melawan 200.000 pasukan Bizantium. Kaisar Heraklius dipaksa mengakui kekalahan di Yarmuk. Kota-kota di seluruh Syam satu persatu jatuh ke tangan Muslimin, semuanya mendapatkan perjanjian seperti halnya di Damaskus. Pada tahun 638 Masehi, penaklukan Syam selesai. Dalam beberapa tahun, Syam berubah menjadi provinsi kekhalifahan Islam yang baru tumbuh. Dan diangkatlah Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur di sana. Bagi Kekaisaran Bizantium, kehilangan Syam ibarat menjadi kartu domino pertama yang jatuh pada akhir kemunduran penerus Kekaisaran Romawi tersebut. Setelah jatuhnya Syam ke tangan kekhalifahan Islam, ekspansi berlanjut ke wilayah Mesir yang relatif cepat ditaklukkan pada tahun 642 Masehi. Dalam kisah peperangan di Syam, terdapat cerita menarik, yaitu pencopotan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi oleh Khalifah Umar bin Khattab dan digantikan oleh Ubaidah bin Jarrah. Pencopotan Khalid bin Walid ini sangat mengejutkan bagi kaum muslimin. Namun, Khalifah Umar bin Khattab memiliki alasan yang luar biasa, di mana Umar berniat mengingatkan pasukan Islam bahwa Allah lah yang menjadi penyebab kemenangan mereka, bukan Khalid.
Memang, Khalid merupakan jenderal perang yang belum pernah terkalahkan selama mengikuti peperangan. Selain itu, ketika penaklukan Yerusalem, Uskup Agung Sopronus, seorang Arab Kristen yang menjadi salah satu tokoh terkemuka gereja Yunani di Yerusalem, menolak menyerahkan Yerusalem kecuali langsung oleh Umar bin Khattab. Mendengar kabar tersebut, Umar bin Khattab berangkat dari Madinah ke Yerusalem. Umar bin Khattab berangkat dengan berkendara keledai dan ditemani pengawal. Sopronus kaget dan takjub melihat Umar bin Khattab, salah satu penguasa besar di muka bumi kala itu, hanya mengenakan pakaian sederhana yang tidak berbeda jauh dengan pengawalnya. Umar bin Khattab diajak mengelilingi Yerusalem. Ketika waktu sholat telah tiba, Sopronus mempersilahkan Umar sholat di gereja, namun Umar menolaknya. Umar khawatir kalau seandainya ia sholat di gereja tersebut, umat Islam akan merubah gereja menjadi masjid. Kemudian Umar sholat di luar gereja. Lalu, tempat ia sholat, dibangunlah Masjid Umar bin Khattab. Setelah Syam jatuh, fokus perhatian khalifah kembali ke Kekaisaran Sasanid atau Kekaisaran Persia yang hampir terlupakan sejak Khalid bin Walid diperintahkan memindahkan pasukan ke Syam. Umar menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin pasukan Muslim ke Mesopotamia tersebut. Meskipun awalnya mengalami kekalahan akibat tak mampu menghadapi pasukan gajah, bala tentara Sa'ad bin Abi Waqqas mampu mengalahkan pasukan Persia pada Perang Qadisiyah pada akhir tahun 636 Masehi. Perang ini membawa rampasan yang banyak ke Madinah untuk dibagikan sesuai dengan hukum Islam. Perang ini juga membuahkan kekalahan sementara bagi pasukan Sasanid. Setelah pertempuran ini, pasukan Muslim terus mendesak masuk dengan cepat sampai ke ibu kota Persia, yaitu Madain atau Ctesiphon. Setelah itu, mereka melanjutkan ke arah timur dan mematahkan 2 kali serangan balasan dari pasukan Persia yang pada akhirnya berhasil menghancurkan Kekaisaran Persia dan menjadikannya daerah Muslim sampai dengan saat ini. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab patut diperhatikan bukan hanya karena penaklukan militer yang cepat, melainkan juga pemerintahnya di wilayah taklukan. Tuh, Salah wilayah satu taklukannya aspek paling banyak tuh. mengesankan Umar dari bin Khattab. penaklukan dan penggabungan ke wilayah Islam adalah tidak merubah kehidupan penduduk di tanah taklukan. Ada 2 perubahan pada penduduk setempat. Pertama, soal kepada siapa mereka membayar upeti. Sebelumnya, penduduk di wilayah taklukan Islam membayar upeti ke Romawi dan pemerintahan Persia. Sekarang, mereka membayar upeti ke Madinah sesuai dengan syariat Islam atau biasa disebut dengan jizyah. Jizyah dikhususkan bagi non-muslim yang tinggal di wilayah Islam sebagai ganti rugi atas perlindungan keamanan yang dijamin oleh kekhalifahan Islam. Besaran jizyah tidak jauh lebih tinggi, bahkan lebih kecil dibanding pajak yang harus dibayar ke Romawi atau Persia. Hal inilah yang membuat non-muslim lebih memilih diperintah oleh kekhalifahan Islam dibanding Romawi maupun Persia. Umat Muslim yang Pada masa Umar bin mendominasi Khattab ini, dan akhirnya kehidupan ekonomi bangsa Arab sangat makmur, khususnya menjadi kaum pemimpin. muslimin. Harta Pemimpin rampasan kaum perang dikelola oleh non-muslim juga. Baitul Mal yang didirikan Khalifah Umar untuk kepentingan umat. Baitul Mal adalah lembaga pengelola Ini keuangan ya pada yang sudah masanya. dibangun oleh Umar bin Khattab, Selama Baitul Mal. 10 tahun, 6 bulan, 4 hari memerintah kekhalifahan Islam, Umar bin Khattab telah mengubah negara Islam muda menjadi sebuah kekuatan besar di tanah Arab. Ekspansi cepat dibarengi dengan stabilitas sosial, membuktikan kemampuan Umar bin Khattab sangat luar biasa sebagai administrator dan pemimpin. Beliau menjadi salah satu penguasa paling berhasil dalam sejarah Islam. Kesuksesannya dalam mengibarkan panji-panji Islam mengundang rasa iri dan dengki di hati musuh-musuhnya. Salah seorang di antara mereka adalah Fairuz atau Abu Lu'lu'ah. Ingat Mantan pembantu Mughirah bin Syu'bah ini orang yang telah menusuk mengakhiri Pembunuh. dengan amat tragis. Benar. Ia menikam Umar bin Khattab tatkala sedang memimpin sholat subuh pada Rabu 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau bertepatan pada tahun 644 Masehi. Umar bin Khattab wafat pada hari Ahad dalam usia 63 tahun, persis seperti usia Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum meninggal, ia sempat memilih 6 orang sahabat Nabi sebagai formatur untuk menentukan khalifah setelahnya.
Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Tolhah bin Ubaidillah. Dalam musyawarah, akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Ya, itu sedikit videonya tentang kisah Umar bin Khattab. Semoga bisa menjadi semangat kita untuk terus belajar sejarah. Bahwasanya ketika kita belajar terus maka akan ada info-info terbaru, info-info mungkin hal lain yang tidak kita ketahui sebelumnya. Belajar tidak hanya dari buku, tapi kalian juga bisa belajar dari media manapun, ya. Mungkin untuk hari ini itu saja dari Bu Santi. Sedikit terkait PTS kemarin. Alhamdulillah nilainya lumayan, semuanya rata-ratanya lumayan. Hanya saja memang harus lebih rajin lagi belajarnya, tidak lebih rajin belajar, kemudian baca bukunya, ya. Nggak apa-apa untuk PTS ini, insya Allah masih di bawah di atas KKM, rata-rata di atas KKM. Jadi Bu Santi berharap nanti ke depannya kalian bisa belajar lagi, lebih giat lagi belajarnya. Ya, tunggu, ini gimana nih? Kembali gini. Sebentar. Ya. Ya, seperti itu ya. Ini screen-nya. Oh ya. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya Bu Santi mohon maaf. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi tentang kisah Umar bin Khattab yang belum selesai. Sekian, sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dari Bu Santi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih ya yang udah datang ya. Iya. Iya.